Jadi dua MOSFET yang bawah ngambilnya dari power dari sini ya, PCI Express. Dua MOSFET ya, kita cek ulang, 1 2 ngambil dari bawah. Kalau ke sini ini biasanya hilang. Nah, hilang ya. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali. Mudah-mudahan kabar kawan-kawan dalam keadaan sehat. Dan buat yang baru melihat channel ini, saya ucapkan salam kenal dan selamat bergabung. Di kesempatan kali ini saya mau coba bahas tentang belajar servis, terutama di PGA ya. Mulai dari pengecekan, dari awal kita dapat barangnya, kita bongkar barangnya, awal pengecekan dari mana, dan analisa, lalu proses garap. Kita mau coba bahas ya, mudah-mudahan dari apa yang akan saya bahas ini ada sesuatu hal yang bermanfaat yang bisa diambil sama kawan-kawan, terutama yang tertarik untuk belajar atau mau coba belajar di servis PGA ya. Oke, dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya mau disclaimer dulu dan sampaikan ya, kalau apa yang mau saya bagikan, apa yang mau saya bahas 100% dari pengalaman saya ya, dari apa yang saya alamin berdasarkan beberapa barang yang saya garap. Jadi bukan artinya saya buat konten seperti ini saya lebih banyak pengalaman dari kawan-kawan, saya banyak pengetahuan, bukan seperti itu ya. Jadi intinya saya hanya sharing atau berbagi apa yang saya dapatkan dari keseharian saya di garap PGA ya. Contohnya kayak di sini saya coba ya, untuk sesi kali ini ada 2 PGA yang mau kita jadikan bahan belajar ya. Di sini ada PGA MSI ya, ini RTX 3070 Gaming X Trio, dan di sini ada Asus RX 6800. Nanti akan kita coba bahas ya satu-satu gimana kerusakannya, dan mudah-mudahan bisa ketemu ya penyebabnya satu persatu PGA ini dan bisa normal kembali. Oke, kita coba mulai bahas ya. Untuk proses coba belajar analisa dari awal ini yang mau kita coba bahas, ini PGA MSI Gaming X ya, Gaming X Trio RTX 3070. Dengan kondisi PGA ini mati total. Jika dipasang di komputer atau di PC dia tidak nyala, kipas nggak muter dan nggak detect juga. Dan sebelum kita coba analisa ya, saya mau ingetin sama kawan-kawan buat yang mau coba, terutama yang baru ya, yang baru mau coba belajar. Jadi jangan menggunakan, saya harap jangan menggunakan barang orang lain. Contoh kayak misalkan ada kawan kita yang punya PGA rusak, terus kita bilang sini saya coba perbaikin gitu. Saya sangat nggak menyarankan, karena namanya di servis. Contohnya ini mati total, belum tentu nanti setelah kita coba garap, kalau kita salah analisa dan salah garap akan menyebabkan kerusakan di komponen lain. Jadi saya sangat menyarankan gunakan barang sendiri, entah itu coba beli PGA rusak di online yang murah gitu. Contohnya kayak PGA lama, kayak misal GTX 750 Ti atau PGA lain yang murah gitu, yang lebih terjangkau. Jadi biar kalaupun gagal, bahan belajarnya enggak terlalu banyak buang-buang uang ya. Oke, mungkin untuk alat di awal ya yang kita butuhin, pertama pastinya multitester dan solder ya. Kalau untuk blower ya sebenarnya harus punya, cuman kalau misalkan belum punya blower, kalau cuma untuk analisa kita bisa hanya menggunakan multitester. Dan siapa tahu yang kerusakan itu hanya di bagian yang mudah ya. Contohnya kayak ada beberapa kasus di PGA yang short dari kapasitor, itu bisa dilepas menggunakan solder, cuman harus solder yang panas ya. Cuman intinya lebih enak punya blower. Dan lanjut setelah blower itu atau solder uap ya, harus ada preheater jika kita mau garap yang kondisi PCB yang tebal. Contoh kayak di IC 1,8 volt di sini ya, di PGA ini ada IC 1,8 volt. Nah, ini harus menggunakan preheater. Walaupun bisa hanya menggunakan blower, itu ada beberapa resiko. Contohnya kayak apa namanya, elko misal dekat seperti ini nggak dilepas, ada kemungkinan elkonya pecah atau PCB malah gosong gitu. Dan lebih baiknya menggunakan preheater. Walaupun mungkin kawan-kawan lihat ada di YouTube ada teknisi lain yang garap misal angkat viram hanya menggunakan blower, bisa ya, memang bisa gitu. Cuman
Kalau kita bisa lebih aman untuk garapnya, lebih bagus, ya diusahakan yang lebih baik ya gitu proses garapnya. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk pertama, setelah kita bongkar untuk PGA ini, nyalakan multitester seperti biasa, multitester di mode buzzer ya. Karena ini kondisi mati total. Yang pertama harus kita cari atau perhatikan itu di PGA ini ada fuse gak atau sikring. Ya di sini di PGA ini ya, ini di port 8 pin bisa kita lihat ada putih-putih seperti ini ya, fuse. Di sini ada 2 dan di bagian PCI Express juga di sini di bawah ada 1 ya. Sekarang kita ukur mulai dari bawah ya. Kita ukur dulu fuse atau sikring. Ini nyambung ya, yang bawah bagus. Sekarang kita ukur yang di sini ya. Nah ini putus, dia nggak ada. Terus yang belakang ini bagus nyambung. Nah setelah ketemu yang putus, coba kita ukur ke ground ya. Di sini ke ground. Nah ini short konslet. Jadi mungkin ada yang beranggapan kalau misalkan sikring ini putus atau fuse ini putus ya, tinggal ganti gitu, tinggal di jumper. Itu sangat nggak saya sarankan sama sekali. Nggak boleh tiba-tiba di jumper, kecuali kalau misalkan kita ukur seperti ini. Contoh nggak ada short, contoh kayak yang ini ya, nggak short tapi ini putus, bisa dicoba cuman menggunakan jumper wire atau isi kabel serabut ya yang paling kecil, gunakan jumper. Nanti coba nyalakan apakah PGA nya nyala. Kalau misalkan putus lagi, kita harus cari problemnya di mana shortnya gitu. Walaupun diukur misal seperti ini nggak short, tapi kadang ada yang shortnya itu bukan di 12 port langsung gitu. Oke, contoh yang PGA ini ya, ini PGA kemungkinan sih bekas mining ya, cuman ini mungkin nanti kita bahasnya nanti ya, setelah pengecekan yang shortnya. Kita bahas satu-satu dari shortnya ini ya, kita cari. Nah di sini putus. Nah sekarang gimana cara analisanya? Karena untuk short seperti ini biasanya kebanyakan ya shortnya itu di MOSFET, entah di MOSFET memori, entah di MOSFET V-core ya. Sekarang kita coba ukur di bagian memori. Ini induktor memori dari atas ya. Kita ukur resistansi yang paling penting ya. Pertama itu memori, kita ukur berapa resistansinya. Jangan sampai resistansi ini di bawah 5 ohm ya. Di bawah 10 itu udah kurang bagus ya. Walaupun ada yang hidup tapi nggak bagus. Nah ini resistansi 71,9 ya, 72 ohm. Kemungkinan besar ini VRAM enggak short ya. Kalau misalkan rusak atau enggaknya, berfungsi atau enggaknya kita nggak tahu. Cuman di awal ini udah cek enggak short. Artinya VRAM ini masih bisa bekerja walaupun nggak tahu VRAM ini masih hidup atau enggak gitu. Karena ada kemungkinan ini bekas mining. Cuma nanti ya sekali lagi kita bahasnya. Sekarang kita cari yang short ini di bagian mana. Karena kalau kawan-kawan lihat di sini, induktor itu sangat banyak MOSFET. Coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 induktor dan 10 MOSFET ya. 11 sama ini cuma kosong. Nah mungkin di sini banyak induktor. Kalau kita lepas semua, kerja kita banyak dan lama ya. Misal kita mau coba ini aja biar lebih cepat kerjaan dan enggak terlalu buang-buang waktu. Kita bisa ukur, kita cari rutenya ini kemana yang 12 volt dari sini ya, dari yang short dari sini biar lebih enak. Kita cari ke bawahnya ini masuk ke telco enggak ya, harusnya diukur seperti ini. Intinya probe 1 di sini ya, di bagian yang short. Kita coba cek ke sini, bukan ya, ini ke mode buzzer. Nah dia nyambung ya ke resistor ini, jadi lebih enak. Nah sekarang kita cek ya, ini yang negatif di 12 volt yang bagian fuse tadi putus. Sekarang ukur dari, cari elko di sini ya, kapasitor yang nilainya 16 volt. Nah kalau ini kan 2,5 volt ya, 2,5 volt itu output dari MOSFET ya, yang bagian ke V-core. Kalau untuk yang 16 volt ini dari sumber, dari 12 volt. Sekarang kita ukur ya, ini yang short nyambungnya ke kapasitor mana aja. Cek lagi positif di bagian atas. Kalau untuk negatif ini karena ini short ya pasti nyambung. Kita ukur yang paling atas nggak ada bunyi ya. Yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ada nyambung.
7, 8, 9. Nah, ini berarti yang nyambung itu di sini ya. 1, 2 dari bawah nggak nyambung. Ini harusnya dari slot PCI Express di sini ya. Coba kita ukur. Nah, dia nyambung. Jadi 2 MOSFET yang bawah ngambilnya dari power dari sini ya. PCI Express 2 MOSFET ya. Kita cek ulang. 1, 2 ngambil dari bawah. Kalau ke sini ini biasanya hilang. Nah, hilang ya. Nah, yang ketiga ini ngambilnya dari sini. 3, 4, 5 ya, sampai ke 5 ya. 1, 2, 3 berarti 3 MOSFET dari yang short. Sekarang kita coba ukur yang ini ya. Sebentar, saya balik. Ini nyambungnya dari slot atas atau bukan ya, sebentar. Ini dari sini ya. Saya takut salah ukur ya, biar enggak ada kesalahan. Oh, ini tadi putus ya screen-nya. Berarti dari sini nih. Kita cek yang port belakang ya, karena ini 2 kali 8 pin. Dari yang belakang 12 portnya kita masuk ke mana? Tadi 2 biji, 2 MOSFET ya dari sini, 3 MOSFET dari yang kedua dari belakang ya. 1, 2 dari sini, 1, 2, 3 dari yang short. Ini kita ukur ke sini ya. Ini nyambung. Kalau kita ukur ke sini, kita tunggu lama karena ini ada elko ya. Harusnya ini hilang. Nah, ini hilang ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini hilang, nggak ada. Berarti yang ke-6. Nah, di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ke-5 nggak ada. Ini ke-6. 6, 7, 8, 9. Nah, sampai ke sini dia nyambungnya dari sini, yang ketiga. Nah, jadi sekarang kita udah tahu yang short itu di ketiga MOSFET dari bawah ya. 1, 2 bukan. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ini kita udah tahu yang short itu MOSFET urutan yang ketiga, keempat, kelima ya, karena tadi 3 MOSFET. Berarti kita lepas 3 induktor ini ya, 1, 2, 3. Sekarang kita lepas induktor ini dulu. Setelah lepas ini lebih baik kita lepas juga elko di sini ya, yang sejajar sama induktor. 1, 2, 3 lepas ini 3 biji sama elko. Setelah itu nanti kita lanjut proses pengecekannya ya. Kita coba proses lepas dulu. Lanjut setelah induktor, ketiga induktor dan ketiga elko yang tadi kita ukur ya, sesuai jalur dari sini, dari yang short ya, yang short 3 tadi yang kita ukur, kita lepas. Ini ya untuk induktor dan juga elko kita simpan. Sekarang kita ukur ulang, ini menggunakan mode buzzer seperti di awal tadi. Set ke mode buzzer, kita ukur ulang. Nah, sekarang gimana cara mengukurnya setelah induktor ini terangkat ya. Kita ukur seperti di awal tadi ya, dari fuse yang putus, short udah hilang. Nah, jika udah hilang seperti ini, kita bisa tetapkan tempel probe yang positif di sini atau kita balik yang negatifnya di sini, di bagian yang short tadi. Bebas mau positif mau negatif, kita ukur yang short bolak-balik juga sama. Sekarang pengecekannya probe satunya kita tempel ke kaki induktor ya, yang arah dari MOSFET. Kita ukur dari yang paling bawah, aman ya, 0,532 mode dioda ya. Kita ukur yang kedua juga sama. Nah, di sini yang ketiga bisa kawan-kawan lihat ya. Di sini short. Jadi artinya jika misalkan short seperti ini, fungsinya MOSFET itu dari inputnya atau source-nya ya, dari MOSFET, dari 12 volt dari sini, sedangkan outputnya atau drain-nya ya, kalau nggak salah drain-nya saya pun agak lupa. Intinya outputnya dia masuk ke MOSFET, ke induktor. Dari MOSFET ke induktor, dia masuknya ke chipset. Nah, dengan kondisi short seperti ini, apalagi ada PCB yang terbakar ya, ada juga MOSFET yang sampai terbakar ke PCB. Dan untuk proses garapnya juga untuk yang terbakar ya, saya udah pernah bahas di video saya. Mungkin kawan-kawan bisa cek di playlist ya, saya juga ada playlist di YouTube. Atau bisa cari di channel saya ya, ada videonya udah saya buat. Dan proses keroak PCB-nya juga ya.
Nah, jika udah ketemu ini short di sini ya, yang ketiga sekali lagi. Nah, selanjutnya kita tinggal lepas mousepad dari yang short. Seperti di sini, short yang ketiga dari bawah yang habis kita lepas, artinya mousepad ini short atau mati ya. Kita lepas. Nah, untuk melepas mousepad ini, kita bisa juga nggak lepas elko di sini asal arah dari blower itu nggak mengarah ke sini langsung. Atau kawan-kawan bisa tutup menggunakan lakban anti panas atau aluminium foil. Cuma disarankan lebih bagus menggunakan lakban anti panas ya. Lebih bagusnya lagi kalau kita lepas elko semua di sini. Kalau kita mau garap. Untuk lepas elko sebenarnya ini lebih bagusnya kita lepas semua. Cuman karena PCB-nya tebal dan susah ya untuk melepas semua, nanti kita coba arah blower ya. Arah blower itu jangan sampai mengarah ke sini langsung. Dan kita set heater dari bawah disesuaikan panasnya agar seimbang, nggak merusak ke elko. Karena kalau misalkan arah blowernya itu mengarah langsung ke elko, ada kemungkinan besar elko itu akan pecah. Saya ada, ini nanti saya fotokan ya, ada yang saya eksperimen kemarin butuh kanibalan mousepad ya. Kayaknya saya udah tunjukkan juga di video sebelumnya. Itu elkonya sampai ini ya, sampai pecah. Oke, kita lanjut ya, ini karena short. Dan selanjutnya, kalau misalkan short seperti ini, kita bisa ukur chipset ini masih bagus atau enggak gitu. Dengan artian bagusnya dari sisi power, kalau untuk sisi bagian fungsi detect dan juga berfungsi display lain-lain itu beda lagi ceritanya ya, cara ceknya. Cuman kita harus ukur dulu ini chip ini masih bisa menerima power nggak dari mousepad ini ya, masih bisa bekerja nggak gitu. Karena ada juga chipset yang short atau nggak bisa lagi menerima tegangan. Jadi kalau misalkan ini berfungsi semua, V-core nggak mau muncul dikarenakan chipset yang short. Sekarang gimana cara ukurnya ya? Apalagi PCB yang sampai terbakar, itu ada PCB yang mau terbakar itu ada kemungkinan chipset jebol. Kalau seperti ini jarang sih ya, jarang kena. Chipset biasanya masih bagus ya kalau misalkan belum terbakar. Walaupun ada kemungkinan rusak tapi kecil kemungkinannya ya. Nah, sekarang kita ukur dari kaki induktor ya, kaki induktor yang bagian dalam. Kaki induktor itu kan dua, yang satu dari mousepad, yang satu ke chipset. Kita ukur di sini ke ground ya. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini resistansinya 0. Jadi 0 ini mungkin ada yang beranggapan kalau 0 seperti ini chipset rusak. Nah, karena di beberapa PGA ada juga yang enggak 0 ya, ada yang 0,2, malah ada yang 0,5, 0,8 ya, macam-macam. Jadi nggak semua PGA itu resistansinya 0, sekian gitu, ada juga yang 0. Nah, lalu gimana caranya mastiin chip ini bagus ya? Ini saya sekalian tunjukin cara ngeceknya. Walaupun saya udah pernah bahas juga ya di video sebelumnya, saya udah bahas cara cek chipset itu gimana. Cuman sekalian kita belajar di sini, saya akan tunjukin cara saya mengecek chipset ya. Masih bisa digunakan atau enggak. Lebih tepatnya masih bisa masuk power atau enggak gitu ke chipset itu. Oke, sebentar saya siapkan power supply ya, karena ini untuk layarnya power supply di samping ya. Saya akan coba pindah kamera nanti untuk pengecekan sebentar. Oke, ini untuk power supply udah saya siapkan ya. Cuman kalau kameranya agak goyang-goyang, mohon maaf ya. Kalau kurang nyaman ini karena saya pegang, saya nggak ada tripod. Ini untuk tegangan set di 1,2 volt, 1,3 volt bisa ya. Ini untuk tegangan akuratnya 1,2 volt. Cuman karena display voltmeter ini kurang akurat ya, jadi agak beda ya. Untuk ampere bisa di 10 ampere, di 5 ampere juga bisa. Sekarang kita cek di sini, bisa kita shortkan ke ground dulu ya. Ini untuk probe negatif tempel seperti ini ke ground. Terus probe positif kita tempel dulu ke ground. Kita lihat ampernya berapa. 14 ampere ya, atau 13, sekian ampere. Tegangan drop ke 1 volt ke berapa tadi? 0,9 ya. Nah, sekarang kita tahu dari power supply ini memakan 14 ampere jika full short ya, jika short total. Nah, begitupun kalau chipset ini mati, chipset ini short, dia akan memakan ampere yang sama. Sekarang kita ukur dari induktor ya, yang kaki bagian dalam, kita pasang ke sini, kita bisa lihat di sana ampernya 4,8 ampere. Jadi 80% chipset ini nggak short ya.
nggak mati gitu. Kalau nggak short udah pasti nggak short ya, masih aman, bisa masuk tegangan. Cuman untuk kemungkinan ini mati kecil, jadi kemungkinan besarnya ini hidup karena kita hanya kita cek hanya makan ampere 5 ampere kurang ya, 4,8. Sedangkan kalau kita shortkan ke ground dia 15 ya, sekarang 15 ampere, 14 ampere. Oke, kita lanjut untuk proses penggantian MOSFET ya. Kita lanjut ini untuk proses ngangkat MOSFET yang mati ya, yang short tadi. Kita ingat tadi yang short itu yang bagian atas ya, yang konslet yang bagian atas. Ini saya udah panaskan preheater cuman belum maksimal. Kita ukur lagi ya, ini mudah-mudahan belum short semua. Biasanya kalau panas itu kondisinya short semua. Atas bunyi, ini enggak ya, jadi yang atas short. Sekarang kita cabut. Nah, untuk cara ngangkat penempatan ini mungkin ini enggak terlalu penting, cuman mau saya sampaikan ya, terutama buat yang baru ya, untuk mau coba yang kalau misalkan garap HP itu entah dari arah mana untuk posisi blower atau solder uap itu bebas. Cuman karena di PGA ini kapasitor banyak ya, elko di sini kita perhatikan, di sini elko yang kita lepas ya. Di sini di sebelah kanan ya. Kalau dari kamera ini sebelah kanan, di sini induktor sebelah kanan, MOSFET di sini, dan di sini elko nggak kita lepas ya, yang di sebelah sini. Karena posisi blower saya di sebelah kiri di sini ya. Posisi blower di sebelah kiri. Kalau misalkan kalian enaknya di kanan ya, kawan-kawan enaknya blower di kanan, ubah posisi ke sebelah sini ya, diputar arah. Nah, kita lihat di sini blower itu ada lubang anginnya itu ngarah ke sini ya. Jadi jangan sampai dia miringnya itu ngarah ke elko atau kapasitor, untuk menghindari elko itu jebol ya, elko itu meledak ataupun mati ya elko itu. Intinya buat menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, sekarang blower udah preheater udah panas. Dan buat yang nanya ya, mungkin nanti ada yang nanya itu preheater di set suhu berapa, blower di set suhu berapa. Sekali lagi saya bukan saya nggak mau kasih tahu settingan saya, cuman sekali lagi saya bilang ya, setiap alat itu memiliki pengaturan yang berbeda. Apalagi suhu ya, suhu itu tergantung dari penempatan sensor suhunya di mana, alat apa yang kalian gunakan gitu. Contoh misalkan preheater, saya menggunakan preheater rakitan. Mungkin kalau misalkan kawan-kawan ada yang ingin coba dibahas cara rakitnya gimana, alat apa yang dia butuhkan, bisa komen aja, nanti saya buatkan videonya ya kalau banyak yang minta. Dan bisa kawan-kawan beli preheater, ada di online tuh preheater yang jualan ya, dan itu pastinya akan beda pengaturan suhu sama yang saya gunakan. Begitupun untuk blower sama ya, blower pun tergantung blower apa yang kalian gunakan, pasti akan berbeda, jauh berbeda gitu suhunya. Karena tiap alat itu memiliki pengaturan yang berbeda, terutama untuk suhu ya. Suhu itu tergantung dari penempatan sensornya itu di mana. Kalaupun misal kawan-kawan rakit sendiri preheater seperti yang saya punya, pasti nantinya akan berbeda pengaturan suhunya. Jadi bisa kawan-kawan cari sendiri pengaturan suhu, coba di PGA yang benar-benar udah niat mau dijadiin kanibalan gitu, atau buat eksperimen lah. Nah, seperti ini ya, kita arahnya itu jangan sampai ngarah ke elko, kita arahin ke yang kosong aja gitu, biar elko ini aman. Ya lebih bagusnya dilepas itu kalau elko. Ini usahakan jangan terlalu lama untuk proses blower seperti ini. Kita tunggu ya, ini untuk timah di lubang, udah lubang bekas induktor udah meleleh. Usahakan jangan terlalu lama. Oke, kita tunggu. Ini saya usahain nggak saya percepat. Nah, kalau misalkan masih belum meleleh, kita cari aja panasin di PCB arah lain. Contohnya seperti ini ya, di lubang-lubang yang mau kita ambil nanti, yang mau kita bolongin. Dan lepas dulu blower, kita tunggu dari preheater panas ya, biar elko itu aman. Kita kasih plug lagi, seperti ini ya. Lalu kita blower lagi. Dan untuk posisi blower ini sekali lagi jangan mengarah ke elko ya.
Ini mudah-mudahan nggak sampai short ke PCB sih MOSFET-nya, karena biasanya ada kalau misalkan yang short seperti ini diangkat keras, dia nempel sampai nyatu ke PCB ya. Oke, ini MOSFET udah keangkat, kita matikan preheater. Kalau udah keangkat seperti ini, preheater matikan, maupun preheater rakitan atau preheater yang beli jadi ya. Sekarang kita coba sekalian buang timah dari lubang-lubang bekas ini ya, lubang-lubang bekas induktor dan elko. Saya biasa menggunakan peniup seperti ini ya, pembersih debu. Kita blower pelan-pelan, tunggu timahnya ini ya meleleh. Saya contohkan satu ya, seperti ini. Kalau sudah meleleh kita tiup dari ujungnya ya. Nah, kawan-kawan lihat di sini ya, cuman emang kurang presisi, kurang panas ya. Nah, seperti ini. Kalau banyak asap ya wajar ya, karena fluk masuk ke preheater ke bawah. Lakukan di semua lubang-lubang ini ya. Oke, untuk proses ini saya skip aja biar nggak terlalu lama. Nanti kita lanjut pas proses pembersihan dan pengecekan komponen lain. Nah, ini udah terlepas ya, MOSFET udah dilepas, dan ini untuk bekas kaki induktor dan juga elko udah bolong ya, udah bersih timahnya dengan cara ditiup seperti tadi. Jadi nggak menggunakan solder wick, karena itu sangat susah ya kalau menggunakan solder wick dan juga solder biasa, karena butuh suhu yang tinggi buat melelehkan timah di PCB ini. Oke, sekarang kalau udah seperti ini sebenarnya kawan-kawan bisa langsung mengganti ya MOSFET ini, karena tadi short ya, seperti yang kita cek di awal, yang atas short. Kita coba ukur ya MOSFET-nya. Ini mode buzzer, kita ukur dari 12 volt input di sini ke output ya. Nah, ini short. Ini udah mati ya, short MOSFET. Sebenarnya kawan-kawan bisa langsung ganti MOSFET ini. Langsung ganti, langsung pasang komponen, cuman ada di beberapa kasus kalau short seperti ini, jika nggak dites dulu, kita ganti aja MOSFET yang baru, ini akan menyebabkan MOSFET ini mati lagi, kadang merembet ke MOSFET yang lain. Jadi kalau saya sendiri ya, biasa melakukan seperti ini, dan ini nggak saya pasang. Nanti saya pasang dua dulu, yang MOSFET ini nggak saya pasang, sama induktor ini nggak saya pasang. Terus elko ini pasang aja, bisa dipasang bisa enggak ya. Jadi yang tadinya short, kita jangan pasang dulu MOSFET sama induktor ya. Kalau cara saya, sekarang kita ukur lagi di sini. Aman nggak short, kita ukur yang lain ya, yang dua. Karena kalau yang ini pasti nggak short. Oke, aman. Jadi saya akan coba dulu pasang induktor, lalu kita tes PGA ini. Keluar nggak tegangannya ke V-core dan lain-lain ya. Kalau misalkan keluar, kita tes display sampai ke Windows ya. Tes load beban, benchmark ringan-ringan. Kalau udah jalan, nanti selanjutnya kita pasang MOSFET. Ada problem lagi atau enggak ya? Kalau misalkan nggak ada problem, berarti kerjaan kita gampang ya, hanya mengganti MOSFET. Kalau misalkan problem, kita harus cek inputnya dari mana. Cuman untuk pembahasan itu nggak saya bahas sekarang, mungkin di lain waktu ya. Untuk pembahasan jika misalkan MOSFET ini mati lagi atau rewel. Oke, ini untuk PGA ini jadi tinggal pemasangan aja ya. Mungkin untuk prosesnya nanti walaupun saya tampilkan ya, saya percepat karena prosesnya sama seperti melepas komponen ya, sama aja. Oke, ini sebelum kita pasang, coba bersihkan dulu ya dari kotoran-kotoran yang menempel biar agak bersih sebelum kita bersihkan total. Nah, untuk induktor, kaki-kaki induktor dan juga ini ya, apa namanya, elko, kita bisa hilangin timah yang berlebih seperti ini di kakinya. Ini banyak timah yang berlebih, kita hilangin ya. Kita kasih fluk, terus kita panasin solder ya, nanti timahnya akan ngikut ke solder seperti ini. Kalau saya lebih enak seperti ini ya, udah biasa seperti ini, biar nanti tinggal pasang ke PCB, nggak susah ya. Pasang ke PCB itu langsung masuk, nggak perlu ditekan-tekan, susah. Oke.
Nanti kita lanjut ya pas induktor udah terpasang. Kita lanjut ukur tegangan, kalau muncul tes display. Kalau misalkan langsung display berarti pekerjaan kita gampang ya di kali ini. Jadi nanti tinggal beresin, pasang MOSFET yang kurang, yang belum dipasang ya. Karena biasanya saya nggak pasang tuh karena kadang ada yang problem. Misal langsung dipasang semua, tiba-tiba dinyalakan dia short lagi. Jadi malah kerja 2 kali, kita harus lepas induktor lagi. Biar kerjaannya nggak 2 kali ya, PCB nggak kena panas terus-menerus, terus elko juga nggak kena panas terus-terusan ya. Oke, untuk prosesnya saya skip ya. Saya lanjut nanti pas sudah terpasang komponen. Oke, lanjut pengecekan tegangan ya, apakah ini keluar atau enggak. Dan ini untuk induktor udah saya pasang, cuman untuk kakinya saya solder seadanya karena nanti mau dipasang lagi MOSFET jika udah keluar tegangan. Dan untuk induktor ini kenapa alasannya nggak dipasang, karena nanti untuk pasang MOSFET ya biar blower itu arahnya ke sini nggak ke elko ya. Dan ini untuk fuse yang tadi putus udah saya jumper, cuman lupa saya tunjukin. Cuman kalau misalkan buat jumper, buat ngetes, kawan-kawan bisa gunakan jumper wire yang ukuran 0,09 mili atau 0,1 mili ya. Atau bisa juga kawan-kawan cari dari kabel serabut, bisa ambil satu helai buat ini ya, buat ngetes. Kalau misalkan udah jalan, kawan-kawan bisa cari fuse seperti ini di online, beli, atau menggunakan kabel ya, jumper wire. Untuk ukurannya itu kawan-kawan bisa cari fuse seperti ini, dibongkar isinya sebesar apa, gitu, berapa mili. Oke, jadi kita lanjut pengetesan ya. Nanti untuk pemasangan power supply, kawan-kawan bisa menggunakan dari PC biasa ya, colok ke PC, atau menggunakan riser, powernya dari power supply yang nyatu sama PC. Nanti untuk on off biasa dari PC, atau bikin power supply seperti ini ya. Ini saya menggunakan power supply PC juga sama ya, cuma digunakan on off-nya manual. Nanti untuk alat-alat, mungkin kalau banyak yang nonton, nanti saya buatkan lah, saya usahakan ya untuk alat-alat. Oke, sekarang kita nyalakan power supply. Bismillah ya. Mudah-mudahan gak ada insiden yang aneh. Sekarang sebelum kita nyalakan, ukur ulang di 12 volt. Aman ya, nggak short. Kita ukur, nyalakan power supply. Bismillah ya. Tekan tombol power. Kita ukur di sini 1,8 volt. Dia hadir, chipset ada hangat ya. Nah ini V-core 0,759 udah muncul. Di memori muncul, PX sudah pasti muncul harusnya ya. Nah ini, oke, jadi problem PGA ini cuma di satu MOSFET ya, short MOSFET. Kita matikan lagi power supply. Oke, mungkin untuk part ini ya saya buat part 2 nanti. Kalau misalkan banyak yang suka videonya, nanti saya usahakan bikin part 2 untuk bahas PGA yang satunya ya. Jadi kita sama-sama belajar nanti. Jadi untuk PGA ini tinggal beresin doang ya. Pasang MOSFET yang baru, terus pasang induktor, dan juga bersihin PGA-nya. Dan ini untuk VRAM ya, ini kondisi ini sebelum saya close videonya. Karena ini kemungkinan besar bekas mining. Di sini VRAM agak kuning ya. Cuman saya nggak mau bahas masalah di VRAM-nya masih bagus atau enggak, dan gimana kondisinya PGA yang bekas mining. Mungkin nanti saya buatkan videonya untuk perbandingan PGA yang bekas mining dan bekas gaming itu gimana. Saya buatkan mungkin khusus videonya ya, biar terpisah. Karena ini udah lumayan kepanjangan. Kasihan yang nonton gitu ya. Oke, nanti lanjut di part 2 ya untuk pembahasan berikutnya.